proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, saya mendengar berita yang membahagiakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang pada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio BBC London. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan, Bu. Tapi yang saya bingungkan, tadi ada membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa, Bu? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu tidak sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasan Tuan. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berkuasa lagi di tanah kita. Maka dari itu, mari kita memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Syahrir benar, kemerdekaan merupakan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus segera meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Nippon. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kita diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat demikian? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang. Kita ingin merdeka sendiri.
Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk hadiah dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Tepat sekali. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan mengantarkan pemuda golongan lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir menuju kediaman Soekarno untuk memberitahukan berita tersebut. Untuk apa Anda datang kemari, Bu? Bung Karno dan Bung Hatta, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin, karena ini waktu yang tepat. Apa maksud katamu itu, Syahrir? Bung, Jepang sudah menyerah pada sekutu. Dengan demikian, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah berita menyerahnya itu benar? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengar berita tersebut dari radio BBC. Dengar, Syahrir. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakan hal ini dengan para anggota PPKI agar semuanya jelas. Untuk apa lagi, Bung? Untuk memastikan semua ini. Bung harus segera memisahkan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah, Bung. Masih kalah. Syahrir. Cukup! Tidak ada gunanya kita menyerah ego kita masing-masing. Tidak penting Nippon menang atau kalah. Yang terpenting, sekarang bagaimana supaya situasi tidak kacau. Supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan, tidak ada yang dibenarkan. Harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jairus Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung, Waalaikumsalam. maaf Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin berbicara dengan Anda. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu ya sudah, ayo silakan masuk. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin bicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemaninya. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah pada sekutu dari radio BBC London. Maka dari itu, kami para golongan pemuda akan mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bu Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dengan para anggota PPKI dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas kemerdekaan dengan PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari bantuan negara lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI lah yang bertugas untuk memperjuangkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu jadi Jepang? Tidak, kita bisa Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kita harus menunggu jadi Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu melawan armada perang Jepang. Coba kalian tunjukkan kepadaku, mana kekuatan yang kalian tunjukkan itu? Apa tindakan kalian untuk melindungi para wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Dan bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Tapi Bu, semakin cepat kita mempertahankan kemerdekaan, maka semakin cepat juga kita akan mengakhiri penderitaan yang dialami oleh bangsa kita. Karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kami, Bu. Ada apa ini? Ada apa ini, Wikana? Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak. Kenapa? Bung takut? Tidak. Kami tidak takut. Tapi kami tidak ingin gegabah. Kami, para pemuda, menginginkan revolusi murni, Bung, tanpa campur tangan Jepang. Sekarang, Bung Karno mau atau tidak untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bung? Jika tidak terjadi sekarang, maka besok akan terjadi pertumpahan darah, Bung. Apa? Akan apa? Ini gorok leherku. Saya telah aku ke pojok situ. Sudah ini. Aku tidak akan bisa lepas tanggung jawabku sebagai ketua PPKI. Karena ini akan aku tanyakan pada wakil-wakil PPKI besok. Saya tidak ingin membunuhmu, Bung. Mereka yang bekerja sama dengan Jepang. Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika tidak terjadi sekarang, maka besok situasinya akan lebih buruk. Sudah. Tidak ada gunanya saudara bertengkar. Lebih baik saudara sekarang duduk. Kita bicarakan ini baik-baik.
Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekalian, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke suatu tempat, agar mereka segera mempersiapkan proklamasi. Benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan memengaruhi mereka lagi. Tapi, kemana kita akan membawanya? Kita harus membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa harus ke Rengas Dengklok? Karena jauh dari tentara Jepang dan di bawah naungan peta. Bagaimana saudara? Kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung Hatta, Bung Hatta. Ada apa ini? Jadi gini Bung, bisakah kau ikut bersama aku keluar kota? Baiklah, saya akan bersiap-siap. Bung Karno, Bung Karno. Ada apa ini? Kenapa kalian datang kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Para pemuda sudah sepakat Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa di sini ramai sekali? Anakku sangat takut mendengar suara kalian. Para pemuda ini datang mencariku untuk menculik aku dan Bung Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Bagaimana dengan anakku? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Aku tidak akan mungkin meninggalkan anak dan istriku. Bagaimana jika kalian membawa mereka untuk ikut denganku? Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan keluarga Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah, biarkan saya siap-siap terlebih dahulu. Di tempat lain, Sultan Syahrir mendapatkan info bahwa golongan muda menculik Soekarno dan keluarganya. Terus, setelah tindakan kalian yang brutal dan gegabah, kalian mengharapkan aku mendukung perbuatan kalian. Dari caraku, kalian bisa menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi, jika kalian ingin memerdekakan Indonesia, kalian harus membawa Soekarno dan Hatta sekarang juga. Tapi, gerakan kita sudah didukung oleh peta, Bung. Untuk kalian ketahui, seorang, dua orang, bahkan tiga orang Syahrir tidak akan meyakinkan Soekarno dan Hatta. Bawa mereka kembali. Sekarang juga. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Apalagi rencana kalian membawa kami ke sini? Ya, mau apa lagi kalian membawa kami ke sini? Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ya, benar Bu. Kita bisa merdeka sekarang tanpa bantuan Jepang, Bu. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat. Aku sudah bilang, tunggu arahan dari Jepang. Jepang pasti akan memerdekakan kita. Kami tak setuju, Bu. Jika kita merdeka di bawah bantuan Nippon, Bu. Benar, Bu. Kami para pemuda ingin merdeka dengan jerih payah kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas hadiah Nippon, itu artinya kita bentukan Jepang. Kita bisa saja dijajah lagi oleh Jepang, Bu. Lain tempat, Ahmad Soebardjo menemui Wikana untuk menanyakan keberadaan Soekarno dan Muhatta karena dikabarkan menghilang. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu. Rasanya tidak ada apabila kalian menahan dua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana. Saya sudah mencoba untuk mendesak mereka, tapi mereka saja menolak. Percayalah, paling lambat besok pukul 12 mereka tidak melakukan proklamasi kemerdekaan. Nyawa saya sebagai taruhannya. Ya sudah, kalau begitu, mari ikut saya ke Rengas Dengklok. Ayo. Bahkan harinya, Soebardjo mendatangi Insinyur Soekarno dan Muhatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung, Soebarjo.
Bagaimana keadaan Jakarta sekarang, Bung? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang satu hari dengan sia-sia, Bung. Satu hal yang pasti, Kaisar Hiroshima telah menyerahkan kebangsaannya. Nippon telah usai. Itu benar, Bung. Kita di Jakarta sekarang. Ayo. Segera, Bung. Terjadi tawar-menawar proklamasi antara Soebarjo dan Subeno. Bung, apakah mungkin proklamasi dilaksanakan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, Mayor. Sekarang sudah sekitar jam 8. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota persiapan kemerdekaan untuk melakukan rapat. Itu memperbanyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Tapi Bung, bagaimana kalau jam 6 pagi besok? Saya akan berusaha untuk menyelesaikannya jam 6 pagi. Tapi saya yakin tengah hari besok pasti sudah selesai. Tapi Bung, bagaimana kalau tidak? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya adalah saya. Saya yang akan bertanggung jawab, tembak kalau tidak saya. 16 Agustus 1945, di malam hari, sepulangnya Soekarno dan Hatta dari Rengklas Dengklok, mereka langsung pulang menuju ke petinggi Jepang untuk meminta penyelenggaraan pembacaan proklamasi dipercepat. Namun sayangnya pada saat itu para petinggi Jepang menolak dengan alasan kalau Indonesia telah diberikan kepada sekutu. Setelah diskusi Soekarno dan Hatta dengan tentara Jepang, pagi hari setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan golongan tua, mereka setuju memakai kediaman Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Saudara, Maeda. Atasan, saya akan menunjukkan janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak usah repot mengajari kami. Silakan, laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Izinkan saya untuk menggunakan tempat Anda. Silakan. Bagaimana, Bu? Kami tidak ada yang membawa naskah proklamasi untuk kita tulis. Kata bahasa Bung yang paling bagus. Bung yang susah naskah. Tapi Bung yang menuliskan. Baik. Ada kertas? Sebentar. Ada? Mana? Bentar, saya cari dulu. Adanya ini. Siap. Teks proklamasi telah siap. Siapa yang akan mengetik? Saya, Bung.
naskah sudah siap, Bu. Terima kasih, Bung. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh seluruh anggota PPKI. Karena PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Karena kita sudah sepakat bahwa akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah di antara kalian yang memiliki saran untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini Anda, Bung, dan Bung Hatta sebagai wakil Indonesia? Baiklah, bagaimana dengan yang lain? Setuju? Setuju. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Soekarno Karena keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 akan melaksanakan upacara bendera dan membacakan proklamasi membutuhkan bendera, dan bendera itu pun dijahit langsung oleh Fatmawati. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Siap. Latif, tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini. Ini sebagai tanda awal dari kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak diri saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, laksanakan. Pada kesempatan pagi ini, kita bersama-sama menjadi saksi dari peristiwa penting, yaitu peristiwa yang selama ini kita tunggu-tunggu sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, sudah menjadi impian kita agar bisa bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, mainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Gerak, luruskan. Gerak.
menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat